Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSP tahun 2022, soal nomor 5. Nilai hasil kali kelarutan untuk garam PbSO4 dapat ditentukan menggunakan sel Galvani. Sel ini disusun menggunakan elektroda kalomel jenuh dan elektroda Pb yang dicelupkan ke dalam larutan PbSO4 jenuh pada 25 derajat Celcius. SL yang diperoleh adalah 0,313 volt. Diketahui E0 Pb2 plus Pb minus 0,126 volt dan E kalomel 0,3 volt. Pertanyaan pertama, konsentrasi Pb2 plus dalam larutan Pb4 jenuh adalah, oke, di sini langkah pertama kita harus menentukan siapa katodanya dan siapa anodanya. Oke, berdasarkan notasi sel, dapat kita ketahui bahwasannya sisi yang di sebelah kiri adalah anoda, ya, sisi yang di sebelah kiri dari sini sampai sini. Nah, ini adalah bagian dari anoda, dan sisi yang di sebelah kanan, ini adalah bagian dari katoda. Kemudian, kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Pertama, hitung kita hitung potensial reduksi dari Pb2 plus Pb. Nah, bagaimana caranya? Kita manfaatkan potensial sel yang sudah diberikan, yang sudah diketahui di soal, gitu ya. Jadi, potensial sel itu rumusnya adalah potensial katoda dikurang potensial anoda. Oke, kemudian di soal telah diketahui bahwasanya katodanya adalah kalomel dan anodanya adalah Pb, gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi potensial kalomel dikurang potensial Pb2 plus Pb. Maka kita bisa hitung potensial Pb2 plus Pb sama dengan potensial kalomel dikurang potensial sel. Oke, potensial kalomel telah diketahui di soal sebesar 0,3 volt, 0,300. Kemudian potensial sel 0,313. Jadi potensial Pb adalah minus 0,013 volt. Oke, ini adalah potensial Pb. Selanjutnya, setelah kita tahu potensial Pb, baru kita bisa hitung konsentrasi dari Pb. Caranya, selanjutnya kita hitung konsentrasi Pb2+. Oke, kita tahu reaksi reduksi Pb seperti ini. Jadi Pb2 plus tereduksi menjadi Pb solid. Nah, berarti persamaan Nernst untuk setengah reaksi reduksi Pb adalah potensial Pb2 plus Pb sama dengan potensial reduksi standar Pb2 plus Pb dikurang 0,0592 dibagi N log 1 per konsentrasi Pb2+. Seperti itu ya. Kita sudah tahu potensial reduksi Pb2 plus Pb adalah minus 0,013. Potensial reduksi standarnya sudah ada di soal, minus 0,126. Ini kita tinggal masukin 0,0592. N-nya adalah koefisien elektron yang terlibat, yaitu 2, log 1 per konsentrasi Pb2+. Oke, kalau kita hitung, nanti kita peroleh konsentrasi Pb2 plusnya adalah 6.609 molar. Gitu ya.
Jadi kita peroleh konsentrasi Pb2 plusnya 6.609 molar. Oke, kita lanjut pertanyaan yang B. Selanjutnya, pertanyaan yang B adalah nilai KSP PbSO4 berapa gitu ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu reaksi pelarutan PbSO4. PbSO4 kalau larut menghasilkan Pb2 plus dan ion SO4 2-. Nah, jika PbSO4 yang larut sebanyak S, maka Pb2 plus yang terbentuk, Pb2 plus dan SO4 2- yang terbentuk masing-masing S. Jadi bisa kita tuliskan KSP dari PbSO4 sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi SO4 2-, hasilnya S pangkat 2. Ya. Jadi di sini konsentrasi Pb2 plusnya sudah diketahui 6.609 pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung, ini hasilnya KSP-nya adalah 4,37 kali 10 pangkat 7. Kalau kita lihat sekilas di sini, kalau kita belajar di bab KSP, biasanya nilai KSP dari garam yang sukar larut di dalam air itu biasanya kecil ya, 10 pangkat minus sekian. Tapi di sini kita dapat KSP dari PbSO4-nya terlalu besar ya, 10 pangkat 7. Hal ini dikarenakan konsentrasi Pb2 plus yang kita hitung atau yang kita peroleh dari soal ini juga besar, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat literatur, ya, kalau kita lihat literatur, kakak menggunakan sumber buku Brady ya. Kalau kita lihat literatur, coba ini kita zoom bentar. Oke, coba kita lihat literatur, data literatur. Nah, kalau kita lihat data literatur di buku Brady ya, buku kimia dasar, halaman 832. Nah, kalau kita lihat literatur ini, maka kita peroleh bahwasannya KSP untuk PbSO4, ya, KSP untuk PbSO4 nilainya adalah 2,5 dikali 10 pangkat 8, minus 8. Maka dari itu, berdasarkan nilai KSP ini bisa kita hitung konsentrasi Pb2 plus atau kelarutan dari PbSO4 sama dengan akar dari KSP, yaitu akar dari 2,5 dikali 10 pangkat min 8, hasilnya 1,58 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Oke, berdasarkan nilai konsentrasi Pb2 plus ini, maka kita bisa hitung, ya, maka potensial reduksi Pb2 plus Pb seharusnya, nah kita gunakan persamaan yang tadi ya, kita gunakan persamaan yang ini, E Pb2 plus Pb ya, itu yang pengen kita hitung, maka kita peroleh E potensial Pb2 plus Pb itu sama dengan potensial standarnya minus 0,126 dikurang 0,0592 dibagi N, N-nya tadi 2, log 1 per konsentrasi Pb. Nah, 1,58 kali 10 pangkat minus 4. Oke, dari persamaan ini kita peroleh Pb2 plus Pb-nya adalah minus 0,239 volt. Nah, setelah kita dapat Pb2 plus Pb-nya, maka kita bisa hitung ya SL-nya. Jadi nilai SL kalau Pb2 plus Pb-nya
segini, maka nilai SL tadi kan rumusnya E kalomel dikurang E PB2 plus PB gitu ya. Oke, maka SL-nya adalah 0,300 dikurang minus 0,239 volt. Dengan kata lain, SL-nya 0,539 volt. Jadi terdapat perbedaan nilai kelarutan PB2 plus, nilai kelarutan PbSO4 yang kita hitung berdasarkan literatur gitu ya, dan yang kita hitung berdasarkan soal eh, nomor 5 ini di bagian A dan B. Nah, kalau menurut kakak, kalian jawab berdasarkan data yang ada di soal saja. Walaupun nilai yang diperoleh ini tidak masuk akal, tetapi kita kan tidak bisa komplain data yang diberikan di soal gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu kasus seperti ini ke depannya, jawab saja berdasarkan data yang ada di soal. Seperti itu. Adapun di sini kakak bahas berdasarkan data literatur untuk pembanding saja. Seharusnya kelarutan PbSO4 itu adalah 1,58 dikali 10 pangkat min 4. Kalau kelarutannya segitu, maka harusnya potensial Pb2 plus Pb-nya min 2,3 min 0,239 volt, maka SL yang harusnya tercantum di soal adalah 0,539 volt. Harusnya seperti itu. Tapi kembali lagi, kita ikutin data yang ada di soal. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas soal bagian berikutnya. Kadar sulfat dalam sampel alami seperti air laut dan limbah industri dapat ditentukan menggunakan analisis kuantitatif klasik secara tidak langsung. Metode ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pengendapan sulfat sebagai PbSO4, pelarutan kembali PbSO4 dalam larutan amonia dengan penambahan EDTA berlebih untuk membentuk kompleks PbY2- yang larut, dan titrasi kelebihan EDTA dengan larutan standar Mg2+, atau larutan standar Zn2+. Diketahui reaksi dan tetapan kesetimbangan pada proses tersebut adalah seperti yang tertera pada soal gitu ya. Pertanyaan yang C, padatan PbSO4 akan titik-titik dalam larutan Y4- dengan nilai tetapan kesetimbangan reaksi sebesar. Maksud pertanyaan yang pertama, yang C ini, padatan PbSO4 akan larut atau tidak larut gitu ya. Nah, di sini padatan PbSO4 akan larut ya di dalam larutan Y4-, itu Y4- itu merupakan eh, bentuk dari EDTA di dalam suasana basah gitu ya. Jadi pertanyaan yang C jawabannya adalah PbSO4 akan larut. PbSO4 akan larut dalam dalam larutan Y4-. Seperti itu ya. Karena apa? Karena terbentuk kompleks ya. Karena terbentuk ion kompleks. Karena terbentuk ion kompleks PbY2-. Seperti itu. Yang tetapan kesetimbangannya besar ya. Yang tetapan kesetimbangannya cukup besar. Coba kita buktikan tetapan kesetimbangannya berapa gitu ya. Kan di sini dia tanya juga tetapan kesetimbangannya berapa. Jadi kalau kita hitung tetapan kesetimbangan reaksi pelarutan PbSO4 di dalam EDTA adalah seperti ini. Pertama, tuliskan terlebih dahulu reaksi pelarutan PbSO4-nya. PbSO4 kalau larut menjadi Pb2 plus tambah SO4 2-. Nah, tetapan kesetimbangan yang pertama ini adalah tetapan reaksi pelarutan PbSO4 di dalam air, atau tetapan kesetimbangannya kita sebut sebagai KSP gitu ya. Jadi di sini adalah KSP nilainya 1,6 dikali 10 pangkat minus 8. Kemudian yang kedua adalah tuliskan reaksi pembentukan ion kompleks antara Pb2 plus dengan Y4-.
membentuk PBY2 min. Tetapan kesetimbangannya adalah KF yang nilainya 1,1 dikali 10 pangkat 18. Kemudian reaksinya kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh reaksi totalnya PB2 plus bisa kita coret. Maka reaksi totalnya PbSO4 solid ditambah Y4 min menjadi PBY2 min ditambah SO4 2 min. Nah, ini kita hitung KC-nya. KC-nya adalah KSP dikali KF, gitu ya. Kalau dua reaksi kesetimbangan kita jumlahkan, maka tetapan kesetimbangan reaksi total adalah perkalian dari tetapan kesetimbangan yang kita jumlahkan tadi, gitu ya. Maka kita hitung, nanti kita peroleh nilai KC untuk reaksi ini adalah, ini kakak bulatkan ya, hasilnya 1,8 dikali 10 pangkat 10. Seperti itu. Nah, jadi tetapan kesetimbangan reaksi pelarutan PbSO4 di dalam larutan EDTA itu sangat besar. Artinya PbSO4 itu larut sempurna ya di dalam larutan EDTA. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan yang D. Larutan yang lebih baik digunakan sebagai titran adalah, ini jawabannya larutan Mg2+, ya. Jadi larutan Mg2+ lebih baik digunakan sebagai titran. Karena apa? Karena ion Mg2+ tidak bereaksi dengan kompleks PbY2-. Karena ion Mg2+ tidak bereaksi dengan nah. Karena ion Mg2+ tidak bereaksi dengan ion kompleks PbY2-. Nah, maksudnya apa gitu ya? Nah, perhatikan, konteks soal kita adalah tahap kedua dari metode ini adalah reaksi pelarutan kembali PbSO4 di dalam larutan EDTA berlebih. Artinya, ketika EDTA yang kita gunakan berlebih, maka di dalam larutan nantinya terdapat EDTA dan terdapat produk, yaitu PbY2- dan SO4 2-. Tapi fokus kita itu ke PbY2- dan Y4-. Jadi metodenya itu adalah kita ingin menentukan Y4- yang berlebih. Harapannya Y4- yang berlebih itu nantinya bereaksi dengan Mg atau Zn, gitu kan ya. Nah, kita pilih mana nih? Maka yang kita pilih itu adalah ion yang hanya bereaksi dengan EDTA, dengan Y4-. Jangan kita pilih ion yang bisa bereaksi dengan PbY2-. Hal ini nanti menyebabkan analisis jumlah EDTA yang berlebih menjadi tidak akurat. Seperti itu ya. Nah, ion apa nih yang bereaksi dengan EDTA tapi tidak bereaksi dengan PbY2-? I adalah ion yang KF-nya, yang tetapan pembentukan kompleksnya dengan Y4- tidak mendekati atau melebihi KF PbY2-, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Mg2+, karena KF-nya jauh lebih kecil dibandingkan KF PbY2-, gitu ya. Artinya Mg2+ tidak bisa menggantikan Pb di dalam PbY2-. Maka dari itu ketika kita tambahkan Mg2+, nanti Mg2+-nya hanya bereaksi dengan EDTA yang berlebih. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan Zn2+, nanti Zn2+-nya itu bisa bereaksi dengan Y4- yang berlebih, dan Zn2+ mungkin dapat juga bereaksi dengan PbY2-. Kenapa? Karena KF mereka itu dekat ya, nilai mereka tidak berbeda jauh. Nah, seperti itu ya. Artinya ada kemungkinan Zn2+ untuk bereaksi dengan PbY2- menggantikan Pb gitu ya. Jadi reaksinya kurang lebih seperti ini nanti. Kalau kita gunakan Zn2+, ada kemungkinan Zn2+ bereaksi dengan PbY2- menghasilkan Zn
PZNY2- ditambah PB2 plus. Sedangkan MG itu tidak bisa menggantikan PB di dalam PBY2- gitu ya. Nah, ini tidak terjadi reaksinya. Kenapa? Karena KF MGY2- itu kecil banget dibandingkan KF PBY2-. Jadi, larutan Mg2 plus adalah larutan titran yang terbaik untuk digunakan karena ion Mg2 plus tidak bereaksi dengan ion kompleks PBY2-. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir. Oke, ini bagian yang E gitu ya. Ini bagian yang E. Pada suatu analisis, 10 mili sampel diencerkan hingga 100 mili, kemudian 25 mili larutan ini diambil dan ditambahkan 50 mili larutan EDTA 0,08 molar. EDTA yang berlebih dititrasi menggunakan larutan standar Mg2 plus 0,2400 molar dan membutuhkan 13,80 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Pertanyaannya, kadar sulfat pada sampel awal adalah berapa molar? Dia nanya kadar dalam molaritas dan dalam ppm gitu ya. Oke, di sini perhatikan sampel yang dimaksud ini adalah sampel PbSO4 karena kita kan fokusnya ke PbSO4 di soal ini ya. Nah, di sini perhatikan titran yang kita gunakan untuk menentukan jumlah EDTA yang berlebih adalah Mg2 plus. Jadi ini masih ada kaitannya sama soal yang D yang barusan kita bahas gitu ya. Oke, pertama, kita harus paham dulu skema analisis yang digunakan ya. Di sini kita punya sampel awalnya 10 mili. Jadi kita punya sampel awalnya 10 mili gitu ya. 10 mili sampel. Kemudian sampelnya kita encerkan sampai 100 mili. Nah, biasanya pengenceran itu dilakukan di dalam labu takar ya. Kurang lebih seperti ini. Diencerkan ini ya sampai 100 mili. Oke, pengenceran itu tidak mengubah jumlah sulfat di dalam sampel. Maksudnya gini, kalau misalkan mol sulfat di dalam sampel awal adalah X mol, maka mol sulfat setelah larutannya diencerkan itu tetap X mol. Oke? Karena kita lakukan pengenceran, artinya kita nambahkan pelarut gitu ya. Sedangkan jumlah zat terlarutnya, dalam hal ini jumlah sulfatnya, tidak berubah. Seperti itu ya. Kemudian setelah kita encerkan sampai 100 mili, kita ambil 25 mili untuk direaksikan dengan EDTA. Seperti itu ya. Kita ambil lagi 25 mili untuk kita reaksikan dengan EDTA. Ini biasanya penambahan itu dilakukan di labu Erlenmeyer ya, untuk siap dititrasi. Nah, seperti itu. Oke, larutan terakhir yang di sini adalah 25 mili. Nah, ini namanya pemipetan ya. Ya, kita ambil dari 100 diambil 25 gitu ya. Artinya mol sampelnya akan berubah. Jadi kalau mol sulfatnya di dalam 100 mili X mol, karena yang kita ambil seperempatnya yaitu 25 mili, maka molnya di sini adalah 0,25 X mol. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian barulah kalau sudah paham skema ini, baru kita masuk ke perhitungan gitu ya. Reaksi pertama adalah reaksi sampel dengan EDTA. Seperti itu ya. Jadi sampelnya adalah PbSO4. Reaksinya seperti apa? Seperti yang tadi kita bahas. PbSO4 ditambah Y4- menjadi PbY2- ditambah SO4 2-. Nah, kemudian EDTA yang digunakan berlebih. Oke, kelebihan EDTA kita tentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar Mg2 plus. Jadi Y4- bereaksi dengan Mg2 plus. Nah, reaksinya seperti ini ya. Membentuk MgY
2 min. Seperti itu. Oke, ini kalau kita lengkapin, eh, maka ini fasanya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan, kita mengerjakan soalnya dari belakang ya. Kita tentukan Y4 min yang berlebih. Ya, tentukan Y4 min yang berlebih. Kita hitung satu persatu ya, biar lebih rapi. Pertama, hitung kelebihan Y4 min. Caranya adalah mol Y4 min yang berlebih sama dengan mol Mg2 plus. Kenapa? Karena perbandingan koefisien Mg2 plus dan Y4 minnya 1:1 ya. Jadi di sini mol Mg2 plusnya adalah konsentrasinya 0,2400 molar dikali volumenya 13,80 mili. Nah, molaritas dikali mililiter nanti jadinya milimol. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya 3,312 milimol. Oke, selanjutnya kita tinjau reaksi yang pertama lagi ya untuk menghitung kadar, untuk menghitung sebentar. Oke, kita hitung kadar SO4 2 min. Pertama kita buat reaksi yang pertama, PbSO4 solid tambah Y4 min menjadi PbY 2 min ditambah SO4 2 min. Oke, ini mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita fokusnya ke Y4 min dan SO4 2 min aja. Jadi PbSO4-nya kita tidak lihat ya, PbY 2 minnya juga tidak usah diperhatikan. Y4 min awalnya mol Y4 min atau mol EDTA pada saat awal adalah 50 dikali 0,08 itu setara dengan 4 milimol. Jadi di sini 4 milimol mol awalnya. Kemudian mol yang berlebih atau yang bersisa dari reaksi yang pertama adalah 3,312. Oke. Maka Y4 min yang bereaksi adalah 0,688. SO4 2 min pada saat mula-mula belum ada, maka SO4 2 min yang terbentuk setara dengan SO4 2 min yang terbentuk setara dengan Y4 min yang bereaksi. Karena perbandingan koefisien mereka 1:1. Jadi di sini mol SO4 2 min adalah 0,688 milimol ya satuannya. Nah, seperti itu. Setelah kita peroleh mol dari SO4 2 minnya, barulah kita bisa menghitung molaritas dan ppm-nya. Oke, kadarnya dalam molaritas dan ppm. Oke, kita tentukan molaritas dari SO4 2 min. Oke, di sini harus hati-hati ya, karena oke di sini harus hati-hati ya. Kita harus hitung dulu mol sulfat di dalam sampel. Oke, jadi kita harus hitung mol SO4 2 min di dalam sampel. Oke, mol SO4 2 min di dalam sampel itu adalah mol yang tadi kita hitung 0,688 milimol dikali 100 mili per 25 mili.
Ya, karena 0,688 mol ini adalah mol di dalam 25 mili ya, seperempat dari mol yang ada di dalam sampel. Maka mol yang ada di dalam sampel kita kali dengan 100/25 atau dikali 4 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 2,752 milimol. Nah, ini adalah mol SO42 min dalam sampel. Baru setelah itu kita bisa hitung konsentrasi SO42-minnya adalah 2,752 milimol dibagi volume sampel. Ingat tadi volume sampel adalah 10 mili ya. Ini tadi kita udah dapat molnya di dalam 100 maupun 10 kan sama gitu ya. Jadi langsung kita pakai 2,752, tapi volume yang kita pakai untuk menghitung molaritas dari sulfat adalah volume sampel awal yang 10 mili. Jadi 2,752 dibagi 10 mili yang hasilnya 0,2752 molar. Nah, kemudian kita hitung ppm dari ion sulfat di dalam sampel. Rumus ppm itu kan massa sampel, dalam hal ini massa sulfat dalam satuan miligram, oke, dibagi volume sampel di dalam satuan liter. Nah, massa sulfatnya adalah mol sulfatnya 2,752 dikali mr sulfat 96 gitu ya. Kemudian volume sampelnya ubah ke liter menjadi 0,01. Jadi ini kan kita pakainya milimol ya. Milimol itu kalau dikali dengan mr hasilnya nanti miligram. Kemudian ini udah kita ubah ke liter. Jadi miligram per liter satuan dari ppm gitu ya. Maka kalau kita hitung, kita akan peroleh ppm dari ion sulfat hasilnya adalah 26.420 ppm. Oke, seperti itu. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.